Salam, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sabda Pagi dimanapun kita berada. Pengemis di persimpangan jalan tentunya bukanlah hal yang baru kita lihat. Ketika kita melihatnya, sebenarnya ada pengemis yang masih kuat untuk bekerja, tetapi karena sifat malas akhirnya mereka hidup sebagai pengemis. Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang sebenarnya mampu bekerja tetapi lebih memilih sebagai pengemis? Mari kita dengar sabda pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan sebagai sabda pagi kita terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 12. 2 Tesalonika 3 ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Beberapa hari yang lalu saya bertemu seorang teman lama yang bercerita bahwa ia sudah dibiasakan bekerja di toko ayahnya sejak masih duduk di sekolah dasar. Pada usia seperti itu ia sudah terbiasa melayani pembeli dan tahu mengembalikan uang. Ketika masuk SMP ia sudah bisa menghafal harga-harga dari barang-barang di toko. Dan setelah ia tamat kuliah ia pun melanjutkan usaha ayahnya hingga ke level yang lebih besar dengan beberapa cabang di tempat lain. Mungkin kita berpikir mengapa anak kecil sudah diajari bekerja oleh orang tuanya, bukannya fokus sekolah dan belajar. Namun satu hal yang saya ingat selalu dikatakan oleh teman saya itu adalah pesan ayahnya berulang-ulang agar ia menjadi pekerja keras dan tidak seperti pengemis. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian orang yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi padahal ia butuh makan setiap hari. Mau tidak mau mereka terpaksa mengemis. Di tengah kondisi dunia yang sulit seperti ini, hal seperti itu mungkin saja terjadi. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak pula orang yang seharusnya mampu melakukan sesuatu, tetapi mereka malas untuk itu. Mereka lebih suka pergi ke saudara atau teman-temannya untuk meminta. Mereka tidak mau repot dan lebih memilih cara yang gampang atau instan. Inilah yang disebut dengan mental pengemis. Dan mental seperti ini seharusnya tidak menjadi bagian dari gaya hidup kita. Setelah Saulus bertobat dan menjadi Paulus, ia kita kenal sebagai rasul yang radikal. Ia melakukan segalanya demi mewartakan kerajaan Allah kemanapun ia pergi, tanpa memperdulikan lagi kenyamanannya, bahkan nyawanya.
Kita tahu bagaimana sibuknya kegiatan Paulus hingga ke Asia Kecil. Tidak jarang pula ia menderita akibat dianiaya, ditangkap dan sebagainya. Kita tentu akan sangat maklum apabila ia memilih untuk tidak bekerja. Bukankah ia sudah meluangkan seluruh waktunya sebagai rasul? Tetapi ternyata Paulus memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak mau meminta-minta, melainkan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya maupun rekan sepelayanannya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja dan memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kisah Para Rasul 20 ayat 34-35. Bisa kita bayangkan bahwa Paulus di samping pergi kemana-mana menghadapi bahaya untuk mewartakan kabar keselamatan, masih juga harus membanting tulang bekerja. Itulah yang ia putuskan untuk dilakukan. Ia tidak meminta kepada Tuhan untuk nafkah hidupnya. Ia pun tidak meminta kepada orang lain. Ia bekerja dengan tenaga atau tangannya sendiri. Dan nyatalah bahwa mental pengemis bukan menjadi bagian dari sikap Paulus. Karena itulah Paulus pun bisa berkata keras kepada jemaat yang hidup malas dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bekerja merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan oleh manusia. Lihatlah serangkaian janji berkat Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 pun diarahkan kepada berkat-berkatnya yang turun atas pekerjaan kita, dan bukan memberikan sesuatu secara instan. Salah satu alasannya jelas, Tuhan tidak menginginkan kita tumbuh dengan mental pengemis. Peringatan Paulus di atas mengacu kepada sikap sebagian jemaat yang lebih memilih untuk tidak bekerja, tetapi malah sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dan selanjutnya pun Paulus mengingatkan kita agar terus bertekun dalam bekerja agar kita bisa mencari nafkah untuk mencukupi diri sendiri. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanan sendiri. Ayat 12. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus, ia pun kembali mengingatkan akan hal ini. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang lain yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28. Kali ini Paulus memberikan sebuah alasan lagi bagi kita untuk bekerja, yaitu agar kita mampu memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ketika berkat-berkat Tuhan turun atas pekerjaan kita, semua itu bukanlah untuk disimpan dan dipergunakan sendiri. Ada kewajiban kita juga untuk memberi kepada orang lain, dan ini juga jangan dilupakan. Bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bukan hanya menunggu diberi, apalagi meminta ke kiri dan ke kanan. Tuhan menuntut keseriusan dalam bekerja. Bukan hanya untuk kita sendiri atau pimpinan, tetapi secara spesifik Tuhan pun menuntut kita untuk memberi yang terbaik seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Pengkhotbah juga mengingatkan akan hal ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmah dalam dunia orang mati kemanapun akan pergi. Pengkhotbah 9 ayat 10. Selagi masih bisa, selagi masih ada waktu dan kesempatan, selagi masih diberikan kemampuan tenaga dan otak, marilah kita menjadi pekerja-pekerja yang tangguh. Tuhan akan dengan senang hati memberkati apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Dia. Jadi akhirnya pekerja keras dan hindari mental pengemis. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di pagi hari ini kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami boleh mencontoh dari kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus adalah seorang pekerja yang keras, Bapa. Oleh karena itu, Bapa, di dalam kehidupan kami menghindari dan membuang jauh sifat untuk meminta, Bapa. Karena sifat
peminta-minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kami berbagai talenta kemampuan yang harus kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh pendengar Sabda pagi hari ini di tengah-tengah pekerjaan. Berikan rezeki, berikan kesehatan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Tuhan berkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar Sabda pagi.